kami dari kelompok 1 mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Saya Fatma Anifisya Prihandini dan anggota saya. Nama saya Naila Ladja Zulfafaza dari Kimia 17, NIM 17080360025. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rohmah, NIM 1708036030. Saya Ari Yajin Kurotel Aini. Secara perkembangan sains dan ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk dibahas, karena seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan khususnya sains merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia hingga saat ini, dan juga hal ini dapat memudahkan manusia dalam melanjutkan peradaban. Perkembangan Islam dalam sains dan teknologi bersamaan juga ketika Eropa mengalami masa kegelapan atau yang bisa diketahui yaitu abad pertengahan. Pada abad pertengahan, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di beberapa wilayah kekuasaan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Misalnya, pada masa pemerintahan Kerajaan Mongol, dibangun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik. Di Mesir sendiri, berkembang ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematik, dan ilmu-ilmu agama. Perkembangan di beberapa wilayah kekuasaan Islam ini melahirkan banyak intelektual Muslim di dunia, yaitu Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun, Ibnu Tahribardi. Kemudian di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Lalu di bidang matematika ada Abu Farad al-Ibri. Kemudian bidang kedokteran ada Abu al-Hasan. Ada 2 sumber utama dalam landasan bagi kehidupan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan ini dimulai ketika pada zaman dinasti Abbasiyah, karena periode ini merupakan usaha peletakan landasan bagi munculnya filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat dikatakan berhasil. Sejarawan C.W. Bosworth dalam bukunya yang berjudul The Islamic Dynasties mengemukakan bahwa pada 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, yaitu di abad 8 sampai 11 Masehi, kejayaan dinasti Abbasiyah pada saat itu ditandai dengan adanya keberadaan ilmu pengetahuan yang dirasakan benar adanya, seperti berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis saat itu. Misalnya, kitab kesusastraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam. Dinasti ini mengalami masa kejayaan pada awal-awal masa kepemimpinannya, yaitu pada masa Harun ar-Rasyid yang pernah memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'mun yang menjabat pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ibnu Sina atau Avicenna berasal dari Uzbekistan. Ia adalah seorang polimet jenius yang berpikiran logis dan rasional. Ia mampu mendalami hampir semua ilmu pengetahuan dari mulai filsafat, kedokteran, dan astronomi. Al-Khayyam atau Omar Khayyam adalah seorang matematikawan, astronom, dan penjangga yang hebat. Omar Al-Khayyam ini lahir pada 18 Mei 1048 sampai 4 Desember 1131 Masehi. Dilahirkan di Nishapur, Iran. Nama aslinya adalah Ishajuddin Abdullah Umar bin Ibrahim Khayyami Nishaburi. Lalu ada seorang tokoh lagi, yaitu Muhammad bin Hasan At-Tusi, atau yang lebih dikenal dengan Nasruddin At-Tusi, adalah seorang polimatik, artis, arsitek, filsuf, dokter, ilmuwan, dan ulama dari Persia. Beliau dikenal dengan teorinya tentang mekanisme seleksi alam yang membentuk keanekaragaman hayati dunia. Ibnu Rashid yang dikenal dengan nama baratnya yaitu Averroes. Beliau mencakup ilmu-ilmu mengenai fisiologi, filsafat, psikologi, geografi, matematika, dan kedokteran. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.